Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Etika Sari, saya adalah mahasiswi semester 4 dari Stikes Awalbers Batam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu peserta penyuluhan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Baiklah, untuk memulai, saya akan awali dengan menyampaikan runtut acara yang akan saya bawakan. Yang pertama, pembukaan yang telah saya sampaikan. Lalu yang kedua, sesi menjelaskan materi kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, evaluasi kurang lebih 5 menit. Untuk memberikan kesempatan kepada ibu-ibu peserta mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah saya sampaikan agar ibu-ibu lebih memahami materi tersebut. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan memasuki sesi penyampaian materi yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, ibu-ibu, sebelum saya menjelaskan, ibu-ibu boleh sambil dilihat leaflet yang telah saya berikan sebelumnya. Nah, materi di dalam leaflet ini yang akan saya jelaskan. Nah, sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar asfiksia pada bayi baru lahir? Asfiksia ini adalah di mana keadaan bayi baru lahir yang tidak dapat bernafas secara teratur. Bayi dengan riwayat gawat janin umumnya akan mengalami asfiksia pada saat dilahirkan. Asfiksia sendiri dinilai berdasarkan penilaian Apgar atau penilaian pada kondisi bayi tersebut. Asfiksia dapat dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, asfiksia ringan dengan nilai 7-10, lalu ada asfiksia sedang dengan nilai 4-6, lalu yang terakhir adalah asfiksia berat dengan nilai 0-3. Nah, sedangkan bayi yang sehat, nilai Apgar skornya adalah 7-10. Nah, faktor penyebabnya itu sendiri ada 3. Yang pertama itu faktor ibu. Yang kedua adalah faktor plasenta atau tali pusat. Yang ketiga adalah faktor bayi. Nah, bisa dilihat di leaflet ini, faktor ibu adalah yang pertama adalah preeklamsi dan eklamsi. Salah satunya adalah ibu mengalami tekanan darah tinggi, terjadi bengkak pada kaki, tangan, wajah, lalu mual, dan lain sebagainya. Lalu ada persalinan lama atau persalinan macet. Mengalami pembukaan 1-10 itu lama sekali. Atau anaknya enggak lahir-lahir, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah masih si faktor ibu ya. Ini yang ketiga itu kehamilan lebih bulan. Nah, kehamilan lebih bulan ini contohnya misalnya si ibu A ini seharusnya usia 39 minggu sudah lahir, tapi 43 minggu belum juga lahir-lahir. Seperti itu ya. Lalu yang keempat di sini infeksi berat. Infeksi berat disertai demam selama persalinan atau sebelum. Nah, di sini mungkin saat persalinan ibunya mengalami demam dengan suhu tinggi atau sebelum persalinan. Lalu yang kelima, persalinan sungsang. Nah, di mana si bayi di dalam perut ibu ini letak kepalanya itu di atas atau di samping. Seperti itu. Tidak normal kepalanya di bawah. Jadi susah untuk dilahirkan, seperti itu ya. Lalu faktor plasenta atau tali pusat. Yang pertama itu lilitan tali pusat. Nah, si bayi ini yang ada di dalam perut ibu terlilit tali pusat sehingga susah untuk dilahirkan, sulit untuk dilahirkan. Yang kedua ini prolapsus tali pusat. Nah, di mana si tali pusat ini keluar terlebih dahulu sebelum bayi lahir. Yang ketiga, tali pusatnya pendek jadi menyulitkan pada saat bayi dilahirkan. Lalu ada plasenta previa. Plasenta previa ini di mana letak plasenta si ibu ini di bawah, menutup setengah bagian jalan lahir atau menutup sepenuhnya. Lalu yang kelima itu adalah solusio plasenta. Nah, solusio plasenta ini adalah
plasentanya lepas dari tempat implantasinya atau dari tempat pelekatannya sebelum waktu persalinan. Nah, lalu dari faktor si bayi. Yang pertama ini bayi kurang bulan atau prematur. Seharusnya usia 38 minggu itu lahir, tapi usia 36 minggu sudah lahir. Itu dikatakan kurang bulan atau prematur. Nah, yang kedua itu adalah kelainan bawaan. Kelainan bawaan pada bayi itu sendiri. Lalu bayi besar. Nah, jika bayinya besar di dalam kandungan itu agak sulit dan akan sulit dikeluarkan. Lalu yang keempat adalah air ketuban bercampur mekonium yang masuk ke jalan nafas bayi. Nah, jadi air di dalam perut si ibu, bayi ini sudah terhirup air ketuban yang sudah bercampur dengan mekonium atau kotoran si bayi ini sendiri. Begitu. Sehingga dapat menyebabkan si bayi ini sulit untuk bernafas secara spontan dan teratur. Seperti itu. Nah, di sini tanda dan gejalanya. Di sini bisa dilihat tanda gejalanya adalah yang pertama, tidak bernafas atau nafas megap-megap atau pernafasan lambat, kurang dari 30 kali per menit. Normalnya adalah 30 sampai 60 kali per menit. Nah, bayi ini tidak bernafas atau dia bernafasnya megap-megap, tidak teratur begitu. Lalu yang kedua adalah pernafasan tidak teratur, dengkuran atau retraksi atau pelekukan dada. Pernafasannya tidak teratur seperti mendengkur, bersuara, dia bernafas tapi ada seperti dengkuran dari jalan nafasnya. Nah, lalu selanjutnya adalah tangisan lemah atau merintih. Nah, si bayi ini menangis tapi tidak dengan keadaan menangis yang kuat. Menangis dengan pelan dan merintih. Lalu warna kulit pucat atau biru. Nah, setelah lahir, bayi ini warnanya tidak kemerahan, pucat atau biru. Itu adalah tanda gejala ya ibu-ibu. Lalu ada tonus otot lemas atau ekstremitas terkulai. Otot-otot atau bagian kaki, tangan itu lemah, tidak bergerak. Lalu denyut jantung tidak ada atau lambat, kurang dari 100 kali per menit. Normalnya adalah 100 sampai 160 kali per menit. Nah, denyut jantungnya itu tidak ada, atau di saat kita periksa denyut jantungnya itu lemah, tidak normal. Nah, bagaimana penanganan bayi dengan asfiksia itu sendiri? Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah menjaga tubuh bayi agar tetap hangat. Nah, jadi jangan tinggalkan bayi atau biarkan bayi dalam keadaan yang terbuka, memakai kain yang tidak cukup untuk badannya. Jadi, usahakan si bayi ini dibedong agar supaya bayi ini hangat, lalu diselimutkan. Lalu memposisikan bayi dengan mengadahkan kepalanya dengan mengganjal bagian bahu. Nah, memposisikan bayi dengan mengadahkan kepalanya, memposisikan dengan benar, lalu mengganjal bahu kiri kanan dengan bantal si bayi. Di sini membersihkan jalan nafas dari lendir sesuai keperluan dan alat sesuai standar. Nah, di sini dari tim medis atau bidan membersihkan jalan nafas si bayi tersebut agar dapat bernafas dengan normal dan lancar. Lalu selanjutnya keringkan tubuh bayi dengan kain bersih dan berikan rangsangan seperti usapan pada bagian telapak kaki, tangan, punggung bayi. Nah, di sini keringkan bayi dengan handuk bayi atau kain, keringkan seluruh bagian badan bayi yang lembab atau basah. Lalu berikan rangsangan seperti usapan pada bagian telapak kaki, tangan, begitu. Lalu di sini posisikan tubuh bayi dan tetap jaga kehangatan bayi. Nah, posisikan tubuh bayi dan tetap jaga kehangatan tubuh bayi ini maksudnya berikan selimut atau tutup badan bayi, jangan sampai terbuka sehingga menyebabkan bayi itu kedinginan.
Lalu lakukan penilaian apakah bayi sudah dapat bernafas teratur atau belum. Lalu kita lihat, kita nilai bagaimana si bayi ini. Apakah sudah bisa bernafas dengan teratur, apakah nafasnya sudah lancar atau belum. Nah, lalu jika belum berhasil, maka tindakan selanjutnya yang diberikan adalah ventilasi tekanan positif, kompresi dada, dan pemberian epinefrin atau obat sesuai dengan kondisi bayi. Nah, di sini jika belum berhasil, tindakan selanjutnya adalah yang diberikan itu ventilasi, ya Bu ya. Itu para tenaga medis atau bidan yang melakukan, lalu memberikan kompresi dada dan pemberian obat sesuai dengan kondisi si bayi. Lalu di sini apakah asfiksia dapat dicegah? Nah, tidak semua kasus asfiksia ini dapat dicegah. Nah, di sini ibu hamil disarankan untuk melakukan kontrol secara teratur ke bidan. Nah, jadi agar tidak mengalami asfiksia pada bayi ibu-ibu, jadi selama kehamilan sebisa mungkin periksakan kepada bidan. Periksakan kandungan ibu-ibu kepada bidan atau dokter. Nah, lalu kontrol teratur bisa membantu memastikan kondisi kehamilan dan kesehatan janin dalam kondisi baik. Nah, jika ibu-ibu sudah memeriksakan kandungan ibu secara teratur, jadi bidan atau dokter mengetahui keadaan ibu dan bayi ibu. Nah, di sini dengan demikian resiko bayi mengalami asfiksia neonatorum pun bisa menurun. Nah, jadi jika ibu-ibu rutin memeriksakan kandungan kepada bidan ataupun dokter, nah asfiksia neonatorum ini bisa menurun atau bisa diminimalisir. Bagaimana ibu-ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai asfiksia pada bayi baru lahir yang telah saya jelaskan? Baik, jika sudah jelas, saya akhiri penjelasan materi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.